أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بداية يعني أنا أعتذر منكم على جلستي هذه. المفروض أن أجلس في الفراش لمدة أسبوع، ممنوع من الوقوف والقيام والمشي. فاعذروني إن هذه الجلسة فيها يعني شيء من غير الأدب مع الجالسين. Yang pertama, beliau memohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau seharusnya mungkin beliau bisa berdiri dengan bebas seperti biasa. Karena saat ini kaki beliau lagi diperban karena ada sesuatu di antara dua lutut beliau yang kalau mendengar nasihat dokter mah jangan ngayap kemana-mana dulu selama waktu 1 minggu. Tapi demi kecintaan beliau ke tempat ini, beliau insya Allah hadir. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar Allah segera angkat penyakit beliau dan bisa berjalan seperti biasanya nih. بداية نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بهذه الوجوه الطيبة المباركة ممثلة بصاحب المجلس المبارك، وأيضا الحضور الكرام من الحبائب والكياهي والمسلمين والمسلمات. فأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يرفع شأننا وشأنكم، وأن يحشرنا وإياكم مع نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعافى في جسده وفي دينه وفي دنياه وفي آخرته، وأن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية، وأن يجنبنا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن ينزل علينا برحمته السكينة والشفاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها المؤمنون الكرام، وفي هذا المجلس المبارك أعتقد اسمه نور الشفاء. نعم صح. قرأته بالإندونيسيا. sedikit bahasa Indonesia. Yang pertama, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama-sama di tempat ini dengan para panitia yang wajahnya berseri-seri, yang penuh dengan paras kebahagiaan. Semuanya yang ada di sini, wabil khusus tuan rumah majelis ini yang beliau hormati, juga para kiai, habaib, asatid, dan beliau berdoa mudah-mudahan saya, kata beliau, dan kita semua, amal-amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berdoa mudah-mudahan kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta nanti di yaumil qiyamah kita dihimpun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, dijauhkan dari segala bala dan pandemi, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari mara bahaya, diberi ketenangan di hati kita, karena dialah Allah sebaik-baik pemberi nikmat dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Di majelis yang mulia ini, kata beliau, saya rasa nama majelis ini Nur Syifa, kata beliau. Betul? Beliau bisa baca dari namanya dengan bahasa Indonesia sebelumnya. Alhamdulillah, dikit-dikit mah bisa dah kita bahasa Indonesia. Ya. Indonesia tidak bahasa Sunda. Beda sama bahasa Sunda ya, Indonesia mah ya. Ada Betawi mau zamu. خلاص يعني Indonesia. Iya, Indonesia. Bahasa Indonesia aja ya. Ya. Request. Wah, sudah lebih. خلاص belajar bahasa Betawi. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، ولذلك نحن وفي هذا الوقت العصيب وقت الأوبئة بعض الناس يظن أن الوباء هو نقمة وعذاب من الله عز وجل، وهذا للأسف اجتهاد خاطئ وتأويل خاطئ. فالابتلاء للمؤمن نعمة، وللمنافق والكافر هو بلاء. فللمؤمن ابتلاء
وتمحيص، وللمنافق والكافر بلاء أي عذاب. ولذلك لابد لنا أيها الكرام أن نعلم أولا ما هي علامات حب الله عز وجل، ثم كيف نتقرب إلى الله عز وجل، ثم كيف نسير على الطريق، وأخيرا كيف نثبت ونثبت على طريق الحق والصواب. فطريق الجنة أيها المكرمون هي طريق ليست محفوفة بالنعم، وليست طريق مفروش بالحرير، بل طريق الجنة مفروش ومحفوف بالمخاطر، مخاطر النفس والهوى وإبليس وشياطين الإنس واللهو. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة طريق صعب لمن أراد السلوك، لكن الإنسان الذي يثبت ويبتلى ويمحص ثم ينجح في الاختبار الرباني يكون طريقه سهل كطريق الأنبياء والأولياء والصالحين. كثير. Kemudian kita tahu beliau membuka mukaddimah tentang cinta. Ini pada punya rasa cinta di hatinya ya. Bukan cinta kepada lawan jenis selalu konteksnya. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kalau memang benar-benar mencintai seorang hamba, kalau Allah memang serius benar-benar sayang sama kita, pasti akan Allah tes kecintaan hamba tersebut dengan sesuatu yang beliau sebut ibtila ataupun ujian. Apalagi sekarang ini kita ada di era-era penuh dengan ujian. Di antaranya adalah pandemi. Ya. Kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus protokol protokol sih? Protokol kesehatan. Sebagian orang mengira bahwa pandemi ini, wabah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Ada orang-orang yang menganggap bahwa ini semuanya adalah siksa atau azab yang Allah turunkan kepada kita. Beliau bilang ada sebagian orang-orang yang menganggap seperti itu. Entah siapa tidak beliau sebut, mungkin yang suka nonton sinetron Ajab Indosiar. Ini mah tambahan dari saya. Ya mohon maaf, saya biasa sama beliau suruh guyon selalu. Karena kalau ceramah di Indonesia serius, yang ada malah tuh kan gitu. Jadi beliau nyuruh, ini udah biasa kami di berbagai tempat seperti ini gitu ya. Sayangnya kata beliau, asumsi ini adalah keliru ya. Bagi orang mukmin apabila Allah berikan untuknya ujian, ini adalah nikmat. Sementara bagi orang yang kafir, jika diberikan ibtila kepada dia, ini berarti bagi dia adalah azab. Karena itu penting bagi kita semuanya, wahai para penghuni Majelis Nur Syifa ini, untuk mengetahui apa tanda jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Lantas apa jalan yang harus kita tempuh agar kita sampai ke thariqul mahabbah ilallah, jalan cinta menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu, setelah kita menempuh jalannya, lalu PR berikutnya kata beliau adalah bagaimana kita tasbitkan langkah kita. Kita teguhkan langkah kita untuk senantiasa selalu berada di jalan yang benar, di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Nur Syifa, as'adakumullah hayatakum. Jalan surga itu tak selamanya dipekati dengan kenikmatan, kata beliau. Ya, tak selamanya jalan surga ini terhampar kasur nan empuk nan megah. Tak selamanya jalan surga ini penuh dengan kenikmatan. Bahkan kadang-kadang jalan neraka itulah justru yang kadang kerap memberikan sesuatu yang kita anggap semu nikmat. Di situ juga ada nafsu, setannya manusia, iblis,
setan dan setannya manusia. Syaitan wa syaitanul ins. Ya, jadi setan yang asli, ada setan yang manusia. Karena apa? Karena surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang makari. Notabene sesuatu yang nggak kita sukai. Itu jalan surga. Sementara jalan neraka itu selalu dipenuhi dengan sesuatu yang penuh syahwati. Yang diinginkan oleh jiwa kita. Itu jalan ke neraka. Nah, yang mengikuti kita, yang mengikuti jalan yang sudah diajarkan oleh para nabi, oleh para aulia, oleh orang-orang saleh, insya Allah dia akan menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قبل أن ندخل إلى محبة الله لابد أن نعلم أيها الكرام بأمر مهم، أن الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده. ومن عجيب رحمة ربنا أن العجب كله أنك ترى الغني يتودد الفقير. دائما في مفهومنا الفقير يتودد للغني، لكن الله لعباده الغني يتودد إلى عباده. فإذا أقبل العبد على الله خطوة أقبل الله عليه خطوات. وما تقرب إلي عبدي إذا تقرب عبدي إلي بشبر تقربت إليه ذراع. فالله عز وجل بعباده رحيم. هذا أولا لتجديد المفهوم عند الإنسان. لذلك من أكبر الكبائر أيها الكرام أن يظن أحد منا بأن ذنوبه أعظم من عفو الله. أكبر كبيرة يقع فيها الإنسان أن يعتقد أن ذنبه أكبر من عفو الله عز وجل. فربنا عفوه كبير. أقبل على الله، الله يقبل عليك. أحب الله، يزدد منك تقربا ومحبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رجل يمثل النبي صلى الله عليه suara ngantuk. Kalau beliau sebut nama Nabi Muhammad, jawab ngapain pada diem? Ngantuk emang nih? Pelit banget sih. Kalau di ngomong tarik sih, pada jawab dah. Tuh kan ada di sana. Coba Nabi Muhammad. Beliau menjelaskan, sebelum kita masuk ke poin tentang cinta, kita harus tahu hal penting dari beliau. Bahwa Allah ini adalah zat yang memiliki sifat rahim. Kita sering mengucapkan ini dalam bismillah, ya. Dalam basmalah yang kita ucapkan ada sifat rahman Allah dan juga rahimnya Allah. Udah mengasih, sayang lagi. Masya Allah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ke siapa Allah tunjukkan sayangnya? Ke siapa Allah tunjukkan cintanya? Ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Nah, karena itu ini beda konteksnya. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita menghadap dan mendekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan makin dekat dan sayang kepada kita. Akan semakin banyak memberi dan mengasihi kepada kita. Ngasih, sayang lagi. Itu Rahman dan juga Rahim. Lah, tapi beda kata beliau. Kalau orang, kan kadang-kadang orang fakir, kalau di tengah-tengah manusia itu pasti meminta kepada orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya. Ketika seseorang meminta, yang ada makin dianggap mulia atau hina? Hina. Tapi kita semakin meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Selangkah kita menghadap ke Allah, berlangkah-langkah Allah menghadap kepada kita. Demikian makna yang disarikan oleh beliau dalam salah satu hadis kursi. Ini penting kata beliau untuk tajdid pemahaman kita, untuk mengupgrade pemahaman kita agar kita benar-benar menjadi hamba yang mencintai Allah dan juga dicintai Allah. Bahkan ini termasuk sesuatu, saya juga ngaji sama beliau. Sambil menerjemahkan saya juga ikut ngaji. Termasuk dosa besar, ini saya baru tahu dari beliau. Termasuk dosa besar seorang hamba adalah
kita menganggap dosa kita lebih banyak daripada maafnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diulang, di antara dosa-dosa besar hamba adalah dia menganggap bahwa dosanya lebih banyak, lebih besar ketimbang maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata beliau yang kalau boleh dimafhum mukhalafahnya adalah bahwa seberapapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan maaf. Jadi jangan lagi ada bahasa Allah mah nggak adil misalnya. Nah, ini dosa besar mengucap kata-kata seperti itu. Ya. Karena apa? Ketika kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, maka kita makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selangkah kita menuju kepada Allah, berlangkah-langkah Allah akan menuju kepada kita. Semakin kita mendekat kepada Allah dengan nafilah, ibadah-ibadah sunnah sebagaimana dalam hadis qudsi yang tadi beliau jelaskan, maka Allah pun makin sayang dan mencintai kepada kita semua. Tadi beliau cerita, ada orang-orang yang ditamsilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamil sih. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يمثل لنا حال العبد المذنب مع الله وحال العبد الذي كان في ذنب ثم يستغفر. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة تائب من رجل، شوف، لله أشد فرحا بتوبة عبده المذنب من رجل كان في أرض فلا، يعني في صحراء، ومعه دابته، وعلى دابته طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ليستظل، فهربت الدابة وليس معه طعام ولا شراب، أوشك على الهلاك واستسلم للموت. خلاص في صحراء، لا يوجد ماء، لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، لعله مكث يوم يومين، ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءت دابته ترجع إليه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحه ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال: فالله أشد فرحا بتوبة عبده التائب المقبل عليه من هذا الرجل. ما شاء الله. فانظروا إلى رحمة ربنا عز وجل. كل أمر للمؤمن في هذه الدنيا خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير، إن أصابه شر فصبر فكان خيرا له. نحن في مفهومنا مثلا هذا الكوفيد كورونا شر، ممنوع جلوس، ممنوع قيام، ممنوع. لعل هذا المرض أو هذا الوباء جاء ليمنع علينا قدرا أعظم من الله عز وجل. لعل في حياة الناس قبل الكوفيد ممكن مثلا حرارة الأرض تشتد، ثم تصبح هناك براكين وتصبح هناك شهب، لا نعرف ما الحكمة الإلهية في ذلك. لذلك ربنا عز وجل للمؤمن رؤوف رحيم، قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينبئ ويخبر كل مؤمن ومسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله. حتى قال عن نفسه: إنه هو البر الرحيم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر المؤمنين بأن الله رؤوف وغفور ورحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك لا بد أن نعلم بداية وتمهيدا أن كل أمر للمسلم هو برحمة من الله، وإن كان فيه شيء من الضيق
فطريق الجنة كما قلنا محفوف بالمكاره. إذا نحن بسبب الكوفيد نجلس سنة، النبي عليه الصلاة والسلام حوصر وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنين ما وجدوا طعاما ولا شراب، لكن ثباتهم على دينهم جعلهم بعد ذلك يرتقوا إلى أعلى المنازل. فإذا أنت علمت أيها المؤمن أن قضاء الله وقدره خير لك ورحمة من الله لك، فصبرت واحتسبت، فإن الله سيحول المحنة إلى منحة ربانية لمن صبر واحتسب وعلم أن هذا بحكمة ورحمة من الله عز وجل. Kirain masih lanjut. Jadi dah. Kemudian Nabi SAW memberikan tamsil, perumpamaan. Betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar rintihan munajat taubat seorang hamba. Itu Nabi menceritakan begini. Lallahu, sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu asyaddu farahan. Senangnya itu enggak ketulung-tulungan. Allah tuh seneng banget. Ini pakai isim tafdil dari kata-kata syadid. Senang farahan banget. Ya, nisbah. Dengan apa Allah senang? Bitaubatit taib, kata beliau. Mutip salah satu hadis. Dengan taubatnya seorang hamba, ya, min rajulin, daripada seseorang, dia itu berada di dalam gurun. Ya. Ada cerita seseorang berada di dalam gurun. Udah kebayang ya, gurun itu pasti hawanya panas. Kalau bahasa Inggrisnya harudang. Oh iya, maksudnya begitu. Nah, sama orang yang ada di dalam hutan ini, gurun ini, dia bawa dabbah, itu binatang tunggangan, binatang tunggang. Ini nggak disebut entah kuda atau apalagi unta atau kucing. Nggak mungkin kucing di atas tunggangan tersebut ada makanannya, ada minumannya. Pokoknya kalau dia lapar di gurun, kalau dia haus di gurun, dia tinggal ngambil tuh. Ya, si rajul itu. Nah, kemudian orang ini jalasa tahta syajarah. Dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba tuh binatang, tuh tunggangan dia, dabbahnya kabur. Bingung mau makan gimana, kagak ada makannya juga, kabur. Ya, mau mesen GoFood dulu belum ada. Ya kan? Bingung. Udah itu dia pergi kehausan, gak bisa nyari apa-apa. 3 hari berikutnya tuh binatang dabbah kembali lagi ke orang itu. Seneng gak kira-kira? Bahagia gak tuh orang? Nah, Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bahagianya tuh orang, Allah masih jauh lebih senang, lebih berbahagia ketika mendengar rintihan seseorang yang kesusahan, seseorang yang dalam kondisi merintih datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih jauh lebih senang dengan orang itu. Ya. Ketimbang bahagianya itu laki-laki yang ada di gurun tadi. Masya Allah. Ya. Ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha menerima taubat. Ketika kita bermunajat, ya Allah, anta rabbi wa ana abduk, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Anta abdi wa ana rabbuk, akhta. Salah, yani anta abdi wa ana abduk. Anta abdi qala lillah anta abdi wa ana rabbuk. Wa akhta min shiddatil farah. Masya Allah. Ya. Ketika salah gitu ya. Ketika kita nyebut dia taubat, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana abduk gitu ya. Anta abdi wa ana rabbuk. Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku wa ana rabbuk. Ini Allah berarti yang bicaranya. Anta abdi, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Karena Allah mengikrarkan kita seperti itu. Kenapa kata beliau menambahkan min syiddatil farah? Karena saking senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang munajat kepada zatnya. Masya Allah, kita langsung diakui menjadi hambanya. Nah, ini menjadi bukti bahwa semua hal orang mukmin di dunia ini pasti penuh dengan kebaikan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Segala urusan orang-orang mukmin itu pasti kebaikan. Toh pun seandainya
dia terkena sesuatu yang buruk atau suatu mara bahaya musibah dan lalu dia bersabar, itu jauh lebih baik baginya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, nggak bakal ada urusan-urusan kita yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau misalnya ada anggapan bahwa menganggap nih corona ini jelek, ya bisa jadi itu adalah anggapan yang salah. Bisa jadi dengan corona inilah sebenarnya momen bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi sebelum corona ini panas global warming meningkat, glacier pada turun, kemudian danau-danau pada kering. Tapi bisa jadi dengan barokah sabar kita menghadapi pandemi ini, Allah berikan kesuburan untuk negeri ini. Kita nggak tahu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis yang beliau dalam salah satu ayat yang sudah beliau sampaikan, Nabi ibadi, ya Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, anal ghafurur rahim, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah maha memberikan ampunan lagi maha menyayangi. Masya Allah. Dan dalam ayat lanjutannya, bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu selalu lembut dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, sebagai pengantar, kata beliau, semua urusan orang-orang mukmin ini selalu penuh dengan rahmat. Toh jikapun ada sesuatu rintangan yang menimpa kepada dirinya, maka mungkin ini adalah sesuatu yang makarih. Makarih ini adalah sesuatu yang gak kita sukai, tapi sesuatu yang gak sukai itulah yang kita tahu itu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita setahun susah nih corona. Orderan kagak jalan-jalan, ngaji susah Ustaz ya. Susah banget sekarang mah. Tapi kita juga nggak pernah tahu kan bahwa Nabi itu pernah juga dalam kondisi seperti ini. Ketika PSBB berlaku oleh kaum Bani Abdul Muthalib pada saat itu, pasokan makanan sama orang-orang kafir di blokade semua untuk orang-orang muslim. 3 tahun Nabi sabar seperti ini. Masya Allah. Dan tadi beliau menyampaikan bahwa jika seseorang bersabar melalui musibah-musibah yang dia rasakan, melalui tantangan-tantangan, ujian-ujian yang dia hadapi, Allah akan membolak-balikan sesuatu yang tadinya tidak disukai, sesuatu yang dibenci, menjadi nikmat. Insya Allah. Dengan catatan kalau kita sabar menghadapi semua kondisi ini. ثم الآن ما هي علامات حب الله للعبد؟ أولا لابد أن نعلم بعض العلامات التي يكون فيها العبد ممن يحبهم الله، ثم نتكلم كيف نحب الله من هذه العلامات وبغيرها. الله سبحانه عندما وصف المؤمنين ووصف غيرهم وصف حبهم لله في سورة البقرة، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن المؤمن قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه صفة المؤمن أنه يحب الله. إذا أردت أن تحب الله قال لابد أن تنعتق وتنخلع من الأشياء التي تبعدك عن الله. ما هي؟ قال ما ذكرها الله في سورة آل عمران في الصفحة 2: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله. هذه الأشياء التي ذكرها الله في سورة آل عمران من الملهيات التي تقسي القلب وتبعد الإنسان عن محبة الله. أحبها، لا نقول لك ابغضها،
أو انخلع من الدنيا ودمر الدنيا، لا، تكن الدنيا في يد وقدره عليك كمؤمن. ثم اعلم أن الفتنة كلها إذا جاءت هذه الملهيات حبها وشغفها في قلبك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم في سورة التوبة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. العذاب أن تولي كل مخلوق من مخلوقات الله محبة تضاهي محبة الله أو أشد حبا، لأنك بذلك تتخذه ندا وظهيرا لله عز وجل. لذلك لا بد أن ندخل محبة الله في قلوبنا. كيف تدخل محبة الله في القلب؟ وما هي الأعمال التي تدخل محبة الله إلى قلب العبد؟ Kemudian, apa tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kita? Nah, apa juga tanda kalau kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya seperti apa? Nah, ini sesuatu yang harus kita ketahui semuanya. Juga termasuk penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara agar kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mensifati orang-orang mukmin ya di dunia ini dalam surah Al-Baqarah yang tadi beliau bacakan. Intinya adalah bahwa di antara manusia-manusia wa minan nas itu ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai nid, andad, tandingan ataupun saingan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi justru dicap kita orang yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Karena ini Al-Qur'an sendiri yang menjelaskan. Nah, lantas bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah? Walladzina amanu. Nah, jawabannya di sini. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat dari asyaddu hubban lillah, dari cintanya yang sangat kuat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus dimuqaddamkan, didahulukan oleh kita sebelum cinta-cinta lainnya yang ada di dunia. Di antara cinta-cinta yang ada di dunia yang biasa membuat hati kita menjadi qasiyat, keras, ini termaktub di dalam surat Ali Imran di halaman kedua, kata beliau. Kalau nggak salah ini ayat 14, nanti 14 ya. Ayat 14 yang sudah beliau bacakan, zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa qanatir ila akhiril ayat. Yang inti daripada ayat tersebut adalah bahwa zuyyina linnas, dijadikan terasa indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan indah dalam pandangan manusia, dalam asumsi manusia. Sesuatu yang membuat kita indah itu yang pertama apa? Minan nisa, cewek duluan, perempuan. Nah, jadi emang udah fitrahnya begitu. Ini di antara sekian banyak sesuatu yang Allah sebutkan. Yang berikutnya ini ada apa namanya? Anak-anak, kemudian perhiasan-perhiasan duniawi, sawah, ladang, emas, perak, zahab, fiddah. Ya, kita kan semuanya suka ya, kuda, khail, kuda al-musawwamah itu kuda ya, mungkin ibaratnya kendaraan. Sawah, ladang, ya sampai sekarang masih suka nyari tanah ya. Kemudian apa? Kendaraan, kemudian anak-anak. Tapi di antara semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama apa? Perempuan duluan. Sebelumnya terus yang lain-lainnya. Ya, ini semuanya adalah mata'. Ini adalah perhiasan duniawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk mencintai ini semua. Karena ini adalah fitrah yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat ini. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, Allah tidak melarang dan tidak meminta kita untuk menjauhi ini semua. Tapi yang perlu apa? La tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta-harta kita dan juga anak-anak kita membuat kita lalai dari apa? Zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencintai itu semua unsur-unsur duniawi, mata' duniawi tadi,
ini bisa kita lakukan dengan catatan harus ada at-tarbiyah as-sahihah. Harus ada bimbingan dan pendidikan yang benar. Agar apa? Agar semua ini tidak sampai membuat hati kita kerasukan. Karena dalam kesempatan yang lain, kalau kita gagal memanage hati kita untuk mencintai Allah dan mencintai ini semua sebagai andad kita, sebagai tandingan kita, maka ini semua yang ada di dalam surat Ali Imran ini digolongkan sebagai sesuatu yang bisa membuat hati kita menjadi keras. Nah emang bener sih Bu. Orang kalau udah ngelihat duit, kagak bisa lembut-lembutnya pisang. Betul nggak? Udah susah dah pokoknya semuanya. Saudara G udah dianggap orang lain. Udah begitu emang qadarullah yang sudah Allah ciptakan kepada kita. Ya. Karena itu ketahuilah bahwa ini semua kata beliau adalah fitnah yang bisa melalaikan kita semuanya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi sudah disampaikan oleh beliau di dalam surat At-Taubah. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memasukkan asyaddu hubban lillah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya, nah baru masuk poin, yakni dengan melakukan amal, perbuatan-perbuatan yang menggiring cinta kita untuk mendekat kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. طيب كيف ما هي العلامات للحب وكيف أحب الله؟ أولا تقديم أمر الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه في الحديث القدسي. لابد أن نؤدي الفرائض كاملة التي افترضها الله عز وجل علينا وعلى عباده المؤمنين. تسأل رجل في الشارع تحب الله؟ كليان انت الله؟ يقول لك نعم أحب الله. يا لكن لا يصلي، تدا صلاة، تدا زكاة، تدا صوم. كيف تحب الله؟ إذا كنت تحب الله لابد أولا أن تقوم على الفرائض كاملة لأنها هي علامة القرب والمحبة. ثم الأمر الثاني كيف تحب الناس، لأن الإنسان هو قوام خلق الله في الأرض، وهو الإنسان بإنسانيته، الإنسان بإنسانيته لا أقول بدينه. فالإنسان عندنا كائن مقدس، أحب الإنسان لكني أبغض أفعال هذا الإنسان إذا كان عاصي. لذلك من علامة حب الله للعبد أن يوضع له القبول في الأرض بين الناس. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يأمر جبريل أن ينادي في أهل السماء من الملائكة أن الله يحب فلان. ربنا مثلا يحب كياهي حج آدي، أولا ينادي جبريل أنا أحب كياهي حج آدي، أحبه يا جبريل، يحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب حج آدي، يحبه. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. ما شاء الله. ما من إنسان يراك إلا ويحبك. ليه؟ بماذا يحبك؟ لطيبتك، لحسن خلقك، لمحبتك لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الآخر من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط على الناس. ما شاء الله. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس رغم أنفهم. فعلامة القبول في الأرض هي لأنك أوليت الحب لله فوضع الله حبك في قلوب خلقه وجعلك متقبلا. من يراك يقبل هيئتك، لا يعرف من أنت، يتقبلك، يحبك. ليه؟ لأنك أحببت الله فتخلقت بالآداب والأخلاق التي أمر الله بها وسعيت بها وأحييتها بين الناس فأحيا الله قلوب الناس بمحبته. ثم الأمر الثاني سلس
ثالث. Nah. Nomor 3. Nah. Habis terjemah. Ayo. Apa tandanya kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadil marwah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kipas anginnya jadi innalillahi ini ya. Ini مزعج شوية بصوت مايك ممكن يسكر. بعدين صلاة جنازة عليها. Habis ini kita sama-sama sholat jenazah ke kipas angin ini ya. Ya. Baik, yang pertama, tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulukan takdim amrillah. Dahulukan kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Apa yang udah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan oleh kita. Itu dulu sebelum yang lainnya. Jadi kalau utang kebeli, ini susah hidup, ini macet banget, cek wajibnya jangan-jangan masih ada yang kurang. Salah satu di antara cara-cara untuk mendahulukan kewajiban-kewajibannya adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan fardukan kepada kita semuanya. Itu dulu ya. Kalau kita ketemu orang di jalan, misalnya, kata beliau tadi cerita, kita tanya, "Hai kamu, iya, kamu cinta Allah nggak?" Pasti dijawab, "Iya, cintalah sama Allah." Betul secara lisannya, tapi nyatanya di balik iya-nya itu dia nggak pernah sholat, kata beliau. Dia nggak pernah zakat, dia nggak pernah saum puasa. Bagaimana bisa Allah sayang sama kita sementara kewajiban aja masih kita lalaikan? A'udzubillah. Ya, ini yang pertama kali. Jadi kewajiban-kewajiban dulu. Kalau kita pengen disayang sama Allah, kewajiban Allah dulu laksanakan. Udah tau lah gitu mah. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Itu udah tahu, udah diajarin sama Ustadz Adi. Ya. Kemudian yang kedua, cintai sesama manusia. Ini yang kedua. Kalau kita pengen dicintai Allah, sayangi sesama manusia. Semuanya manusia, jangan pilih-pilih kasih. Mau yang dia berdosa atau yang tidak berdosa, semua kita cintai. Karena apa? Ini yang beliau maksud adalah manusianya ya. Manusia dengan kemanusiaannya, insaniyahnya, itu semuanya muqaddas indallah. Itu semuanya suci. Yang membuat kotor manusia itu bukan manusianya, tapi apa? Af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Kita membenci, jangan benci orangnya, tapi kita benci perbuatannya. Kita benci maksiatnya. Tuh. Jadi pada dasarnya sesama manusia semuanya kita cintai. Jangan pilih-pilih kasih. Kalaupun mau benci, bagian be orangnya. Gue mah bukan gendek sama dia. Tingkahnya tuh yang gue kagak demen gitu. Ya udah biarinin. Tapi kalau orangnya itu pengen mendekat, minta arahan, minta maaf, ya kita terima lagi. Dia manusia. Minimal alasan terakhir kenapa kita mencintai manusia, karena dia dan kita adalah sesama manusia. Udah titik. Jadi cintai manusia. Kalaupun kita tidak ingin mencintainya, ya kita jangan sampai membencinya. Kalaupun kita benci jangan orangnya, tapi perbuatannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengatakan ana uhibbu, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa aku mencintainya, maka Allah akan menyuruh Jibril, "Ya Jibril, ahibbahu," cintai dia. Jibril pun akan mencintai dia. Misalnya